Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya kembali berkesempatan untuk melanjutkan materi untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi untuk materi ketiga ya, materi ketiga. Oke, di materi ketiga ini kita akan membahas tentang sistem bilangan ya. Kita akan membahas sistem bilangan dan bagaimana melakukan konversi ke suatu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lain atau sebaliknya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama tentang sistem bilangan ya, tentang sistem bilangan. Sistem bilangan ya, sistem bilangan itu sistem bilangan itu kita bisa bagi menjadi 4 jenis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sistem bilangan yang sering kita pakai sehari-hari, yaitu sistem bilangan desimal ya. Kemudian yang kedua, sistem bilangan biner. Kemudian yang ketiga, sistem bilangan okta. Okta biasa juga oktadesimal. Atau biasa orang menyebutnya bilangan oktal. Dan yang keempat, sistem bilangan heksadesimal. Nah, apa itu bilangan desimal, biner, dan heksa, oktadesimal dan heksadesimal? Jadi itu yang membedakan adalah konsep lambang yang dipakai ya. Jadi setiap jenis bilangan ini mempunyai lambang bilangan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dari sisi bentuk sama, tetapi jumlah simbol yang dipakai itu berbeda. Contoh misalnya untuk bilangan desimal yang kita kenal sehari-hari, simbol yang kita pakai sehari-hari itu ya, mulai dari 1 ya, 2, 3, 4, 5, maaf, kita mulai dengan angka 0 ya, supaya nanti selaras dengan bilangan heksadesimal. Kita mulai dengan angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ya sampai 9. Jadi ada 10 lambang yang dipakai di dalam bilangan desimal. Oke, jadi ingat itu ada 10. Makanya dia ada juga mengatakan bahwa bilangan desimal itu bilangan yang berbasis 10 ya, bilangan berbasis 10. Atau kalau biasa ditulis itu biasanya begini, ditulisnya begini, misalnya 25 basis 10. Berarti itu bilangan bilangan desimal. Kemudian jenis bilangan yang kedua itu bilangan biner. Bilangan biner itu ya hanya menggunakan 2 simbol. Ya, menggunakan 2 simbol, yaitu hanya menggunakan angka 0 dan 1 saja. Ya, menggunakan angka 0 dan 1, 2 simbol. Oleh karena itu biasanya bilangan biner ini disebut juga dengan bilangan berbasis 2 ya. Bilangan berbasis 2. Berbasis 2 ya. Kemudian di dalam penulisannya untuk membedakan bahwa itu bilangan desimal atau biner, begini ya. Contoh misalnya ini. Kalau sehari-hari ya di dalam kehidupan kita, tentu kita mengenal bahwa angka 10 itu merupakan bilangan desimal dan itu sudah disepakati ya. Biasanya kita tidak perlu lagi tuliskan basisnya. Tetapi bagaimana kalau kita mau menyatakan bahwa 10 ini merupakan bilangan
biner. Maka caranya adalah memberikan angka 2 seperti ini. Berarti kita memberi tanda bahwa yang ini merupakan bilangan biner. Dan penyebutannya itu bukan 10. Cara mengucapkannya itu 10, ya, 10. Kemudian selanjutnya bilangan heksadesimal, yaitu bilangan yang menggunakan 8 simbol. Mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan angka 7. Jadi itu yang dipakai di dalam melambangkan bilangan oktadesimal. Nah, bilangan ini karena menggunakan 8 simbol, maka biasa juga disebut berbasis 8. Jadi kalau ini misalnya 10, kita anggap sebagai bilangan oktadesimal, maka di sini ditulisnya 10 berbasis 8. Kemudian selanjutnya bilangan yang keempat itu bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini adalah bilangan yang menggunakan 16 simbol. Nah, kita sudah mengenal ada 10 simbol di sini, ya, yang dipakai sehari-hari. Kalau begitu, tambahannya apa? Nah, tambahannya adalah, jadi karena bilangan heksadesimal 16, berarti ada tambahan simbol. Yang jelas kita mulai dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 9 dilanjutkan dengan A, B, C, D, dan F. Ya. Jadi ada 16 simbol yang dipakai. Nah, tentu misalnya nanti akan Anda sering berurusan dengan bilangan heksadesimal. Ya, ketika misalnya di dalam pemrograman web itu untuk menentukan huruf misalnya itu memakai bilangan heksadesimal. Ya, misalnya untuk warna-warna putih misalnya ya. Warna putih simbolnya apa ya? F atau 00, saya agak lupa ya. Pokoknya kalau bukan ini ya, mungkin tertukar, nanti bisa dicek. Yang jelas mungkin ini hitam ya, F ini ya. Kalau warna kebalikannya misalnya putih, 0000 ya. Kalau tidak salah ya, nanti dicek lagi ya. Kalau misalnya saya salah, nanti saya akan saya tadi tidak sempat cek. Nanti saya akan perbaiki nanti di deskripsi. Oke. Jadi, bilangan heksadesimal itu adalah bilangan yang menggunakan simbol sebanyak 16, sehingga juga bisa dikatakan sebagai bilangan berbasis 16. Nah, untuk bedakannya dengan yang lain, misalnya apakah ini bilangan desimal ya? Apakah ini bilangan desimal, heksadesimal, oktadesimal, atau biner? Maka sama caranya tadi, kita tambahkan di sini misalnya jadi tambah 16. Berarti kita tahu bahwa ini adalah berbasis 16, ini berbasis 8, dan ini berbasis 2. Nah, 10 basis 2, 10 basis 2, kemudian 10 basis 8, kemudian 10 berbasis 16, kemudian 10 atau 10 basis 10. Ini bobotnya berbeda, ya. Nanti kalau kita konversi itu berbeda, ya. Kita konversi dari masing-masing ini, nanti kita bisa mengetahui bahwa ternyata ini berbeda. Kalau misalnya ini basis 2 kita konversi ke desimal, ya, ke bilangan desimal seperti ini, apakah sama dengan 10? Itu tidak, ya, tidak, jelas tidak. Nanti akan kita lihat bagaimana perubahannya ketika kita melakukan konversi. Oke, jadi untuk pengenalan bilangan itu ya, sistem bilangan yang akan kita bahas. Jadi sekali lagi, bilangan desimal menggunakan 10 simbol mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian bilangan biner menggunakan simbol hanya 0 dan 1. Kemudian bilangan oktadesimal menggunakan 8 simbol mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Serta bilangan heksadesimal menggunakan 16 simbol
mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lanjut dengan A, B, C, D, E, dan F. Ya. Sehingga nanti kalau Anda melihat sebuah bilangan yang mengandung huruf B misalnya, ya misalnya 8B, nah itu berarti dia merupakan bilangan heksadesimal. Baik, sekarang kita lanjut ke bagaimana melakukan konversi ya. Bagaimana kita melakukan konversi dari suatu bilangan ke bilangan yang lain. Oke. Untuk melakukan konversi sedikit dibutuhkan hitungan, tapi hitungannya tidak menggunakan hitungan yang rumit. Ya, hanya dibutuhkan pengetahuan matematika kelas ya mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD, kelas 3 SD lah ya. Kelas 3 SD. Oke. Atau mungkin kelas 2 ya. Oke. Baik. Pertama, kita akan mencoba ya. Saya kasih angka 1. Kita akan mencoba melakukan konversi dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Jadi dari seluruh bilangan ini, tadi saya hitung jumlah, saya akan terangkan secara detail. Ada sebanyak sekitar 10 ya, 10. Jadi desimal ke biner, kemudian desimal ke oktadesimal. Saya ulang. Desimal ke biner, desimal ke oktadesimal, desimal ke heksadesimal, kemudian biner ke desimal, kemudian oktadesimal ke desimal, kemudian heksadesimal ke desimal. Selanjutnya bilangan biner ke oktadesimal, bilangan biner ke heksadesimal, kemudian bilangan oktadesimal ke biner, dan bilangan heksadesimal ke biner. Jadi ada 10 yang akan kita pelajari. Jadi mungkin video nanti saya bagi 2 materinya. Oke, baik. Pertama kita masuk ke bilangan bagaimana konversi dari bilangan desimal dulu ke bilangan biner ya. Oh ya, sebelum saya lanjut, nah, nanti di semester atas, selain bilangan desimal, 2 bilangan lain yang nanti akan sering berhadapan dengan Anda atau Anda akan temui adalah bilangan biner serta bilangan heksadesimal. Ya, itu paling terutama mungkin nanti di jaringan atau mungkin di keamanan data dan sebagainya ya. Terutama kalau di jaringan mungkin pakai bilangan heksadesimal ada masuk ya, biner juga ada masuk. Tapi yang lainnya mungkin itu di bilangan biner ya. Ya, di komunikasi data dan sebagainya. Itu dipakai di sana. Oke. Kembali ke konversi bilangan ya. Jadi konversi bilangan desimal ke biner. Perhatikan. Saya langsung memberi contoh saja ya. Supaya tidak bingung dengan teorinya ya. Yang penting bisa lakukan. Misalnya diminta untuk mengkonversi bilangan desimal 183 ya. Desimal itu sama dengan berapa bilangan binernya ya. Jadi 183 itu berapa bilangan binernya. Nah, yang kita lakukan adalah karena ini bilangan, kita mau mencari bilangan biner, dan bilangan biner ini, biner itu berbasis 2, maka angka desimal itu kita bagi dengan 2 secara terus menerus ya. Dan yang kita pakai nanti adalah sisa hasil pembagian. Oke, mudah-mudahan masih ingat bagaimana cara melakukan pembagian. Baik, jadi yang pertama saya lakukan di sini ya. Di sini saya lakukan supaya nanti mungkin tulisan cara membaginya sedikit beda ya, tapi konsepnya sama saja. Saya tulisnya begini.
183 bagi 2 ya. Kita tulisnya begitu. Bisa sih sebenarnya seperti ini ya. Bisa seperti ini misalnya 183 bagi 2 sama dengan berapa, sisa berapa. Oke, bisa seperti itu. Nah, misalnya begini, kita bagi ya. 183 dengan cara biasa bagi 2 ya. 18 bagi 2 dapat 9, 9 kedua 18. Ya, 18 kurang 18 0. Turun 3, 3 bagi 2, ya, 3 bagi 2 1. 1 kali 2 dapat 2, akhirnya sisa 3 kurang 2 dapat 1. Jadi sekarang kita dapatkan hasil 183 bagi 2 itu sama dengan 91 sisa 1. Maka kita tulis di sini kita tulis ya 93 sisa 1. Oke. Selanjutnya, pembagian berikutnya adalah yang ini ya, 93. Dengan cara yang sama, 93 kita bagi 2 sama dengan berapa sisa berapa ya. Kita lakukan pembagian lagi. 91 ya, maaf ya. Salah, ini ada kesalahan. Oke. Ini 91. Sehingga di sini saya harus bagi 91 dibagi 2. Ya, 9 bagi 2 dapat 4, 4 kali 2 dapat 8, 9 kurang 8 dapat 9 kurang 8 1, turun 1. 11 bagi 2 dapat 5, 5 kali 2 10, 11 kurang 10 sisa 1. Berarti 45 sisa 1. Di sini kita tulis 45 sisa 1. Oke, lanjut. Sekarang 45. Jadi kita melakukan terus pembagian terhadap hasil bagi ya. Jadi ini hasil bagi, ini hasil bagi, kita bagi 2 lagi. 45 bagi 2 sama dengan ya, kita bagi 45 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2 2, 2 kali 2 4 ya, turun 5, 5 kali 2 5 bagi 2 2, 2 kali 2 4, 5 kurang 4 1. Jadi 22 kurang sisa 1. Ini tulis 22 sisa 1. Oke, lanjut. Kita lanjut. 22 bagi 2. Ya, tentu 11. Kita tidak perlu lagi hitung seperti ini karena sudah tahu ya. Berarti di sini 11 sisa 0. Oke, kemudian 11 bagi 2. 11 bagi 2 sama dengan 5 sisa 1. Kemudian 5 bagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Oke. Kemudian masih bisa dibagi 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Oke. Nah, inilah hasil pembagian kita. Nah, sekarang bagaimana cara mencari bilangan heksadesimalnya? Perhatikan. Jadi kita mulai dari sini. Ini hasil terakhirnya berapa? Kemudian kita urut ke atas. Ini, kemudian ini, dan seterusnya. Ini bilangan inilah yang kita ambil. Sehingga hasilnya adalah kita tulis 1 ya. 1 kemudian 0 1 1 ya. 0 lagi 0 1 1 1. Inilah bilangan biner hasil konversinya ya. Agar supaya lebih memudahkan, biasanya kita hitung biasanya kita pisahkan supaya gampang melihatnya. Melihat bilangan ini, maka biasanya kita pisahkan per 4 karakter ya. Jadi kita harus sedikit memberikan tanda spasi di bagian ini. Sehingga biasanya kita tulis menjadi 1011 0 1 1 1. Itu basis 2 sama dengan berapa tadi? 183. 183 basis 10
sama dengan 10110111 basis 2. Oke, jadi seperti itu kira-kira cara melakukan konversi dari bilangan desimal ke bilangan binar. Bagaimana? Gampang kan? Oke. Jadi dimulai dari sini pengambilan hasil akhirnya ya. Mulai dari angka hasil pembagian terakhir, kemudian kita urut, ambil lagi sisa-sisa pembagian sebelumnya ya. Oke. Kemudian ya, jelas ya, mudah-mudahan ya jelas. Kemudian yang kedua. Yang kedua ya. Konversi bilangan desimal. Konversi desimal ke oktadesimal. Nah, konsepnya sama. Karena hektadesimal ini adalah berbasis 8, ya, berarti nanti harus bagi 8. Jadi angka desimal yang akan kita konversi, kita akan bagi-bagi 8 terus, ya. Kita akan bagi-bagi 8. Contoh, kita ambil angka yang sama tadi, 183, ya. 183 desimal itu sama dengan berapa? Basis 8-nya. Oke. Nah, caranya sama ya. Pertama, sebelum saya lanjut, untuk kasus ini ya, ini kan secara detail ya. Tapi biasanya saya menggunakan cara begini ya. Kalau hitung saja, untuk mencari bilangan binar dari 183 itu saya begini. Ya. 183 bagi 2 ya, saya langsung seperti ini ya. 91 ya, sisa 1. Kemudian 91 bagi 2 1, 91 bagi 2 9 bagi 2 4 ya. Kemudian 5 sisa 1. Kemudian selanjutnya 45 bagi 2 bagi 2 22 sisa 1. Kemudian 22 bagi 2 dapat 11 sisa 0. 11 bagi 2 dapat 5 sisa 1. 5 bagi 2 dapat 2 sisa 1. Kemudian 2 bagi 2 dapat 1 sisa 0. Nah, perhatikan. Nah, kalau begini maka cara pengambilannya mulai dari sini ya sampai ke atas ya. Oke. Jadi persis hasilnya sama ya kan. Ya, silakan lihat, bandingkan, hasilnya sama. Kalau saya sering pakai seperti ini ya. Supaya lebih cepat ya. Kalau ini kan harus, tapi untuk tugas nanti silakan pakai cara ini ya. Silakan pakai cara ini jika tugas diberikan nanti, dan tampilkan kesimpulannya bahwa inilah hasil pembagiannya. Baik. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu konversi bilangan desimal ke oktadesimal. 183 ya. 183 tadi dibagi 8 ya. Karena bilangan okta berarti harus dibagi 8. Sama dengan berapa sisa berapa ya. Kita hitung di sini. 183 bagi 8. Ini 2, 16 ya. Kemudian 8 kurang 6 23 ya. 23. Kemudian 23 bagi 8 tetap 2, 16. Kemudian di sini hasilnya 23 kurang 16 sisa 7. Berarti kita dapatkan 22 sisa 7. Oke. Kemudian selanjutnya 22 ini kita bagi lagi. 22 bagi 8 sama dengan berapa? 22 bagi 8 ya, 16
sorry. 22 bagi 8 dapat 2. 2 kali 8, 16. Ya, 22 kurang 16 dapat 6. Maka kita dapat hasilnya 2 sisa 6. Nah, 2 ini tidak bisa dibagi 8 lagi. Artinya pembagian kita sudah selesai. Kita tinggal mengambil hasilnya. Hasilnya adalah sama tadi di bilangan biner. Mulai dari ini ambil 2, kemudian 6, kemudian 7. Sehingga 183 desimal sama dengan 267 bilangan oktadesimal. Oke. Yang penting kalau Anda sudah mengerti konsep awal dari sini, maka konversi bilangan desimal ke bilangan okta lebih mudah. Oke. Nah, begitu juga dengan konversi bilangan desimal, ya. Nomor 3, konversi bilangan desimal ke heksadesimal, ya. Begitu juga konsepnya. Karena ini bilangan heksadesimal merupakan bilangan yang berbasis 16, berarti nanti harus dibagi dengan 16. Oke, kita lihat. Tetap ambil contoh ini ya, supaya nanti bisa melihat bagaimana kalau dikembalikan ya. Kan nanti ada proses pengembalian. 183 basis 10, kita disuruh mencari berapa basis 16 nih. Oke. Pertama ya, sama caranya, kita bagi 183 dibagi 16 ya. 18 dibagi 16 1 kali 16 16. Kemudian kita kurangkan 8 kurang 6 dapat 2 ya. Kemudian turun 3, 23 bagi 16 dapat berapa? 1 ya. 1 kali 16 16. Sisa 7. Jadi kita dapatkan ini hasilnya 11. Sorry. Bukan di situ, harus bikin yang baru. Oke. 183 bagi 16 sama dengan titik-titik sisa titik-titik. Di sini 11 sisa 7. Kemudian ternyata kita mendapatkan 11 sisa 7. Sekarang 11 bagi 16. Apakah ini bisa? Sudah tidak bisa lagi. Ya, sehingga hasilnya adalah 11 sisa 7. Saya tulis ulang. 183 bagi 16 sama dengan 11 sisa 7. Kalau begitu, karena 11 tidak bisa dibagi 16, kita langsung ambil hasilnya. Mulai dari sini seperti biasa, kemudian ambil sisanya, yaitu 11 dan 7. Nah, 11 ini kan di awal tadi, 11 itu, ya lihat ini ya, di bagian sini. Nah, 11 itu kan ini kan 9, kemudian ini 10, ini 11, 12, 13, 14. Ya. Jadi itu ya. 10, 11, 12, 13, 14. Artinya kalau kita dapatkan nilai 11 hasil pembagian, maka kita ubah menjadi angka B. Oke. Kita ubah menjadi angka B. Sehingga ini menjadi B. Dan hasil akhir kita adalah B
7. Sehingga 183 bagi 16 sama dengan B. Ya, ini salah. Sehingga 183 basis 10 itu sama dengan B7 basis 16. Oke. Jadi kita telah melakukan 3 jenis konversi, ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah bagian ini, ya. Bagian ini, ya. Bagian ini, ketika nanti Anda mendapatkan hasil, ya, yang berkisar antara 10 sampai 14, ya, maka angka ini harus diubah menjadi huruf, ya. 10 menjadi A, 11 menjadi B, ya, 12 menjadi C, 13 menjadi D, 14 menjadi E, 15 menjadi F, ya. Nah, di sini sepertinya ada yang ketinggalan. Oke, di sini E, F, 15, ya. Nah, itu hasil bagaimana kita melakukan konversi bilangan dari bilangan desimal ke bilangan selain desimal, yaitu ke bilangan biner, ke bilangan oktadesimal, dan ke bilangan heksadesimal. Oke. Kemudian selanjutnya kita melakukan konversi berikutnya, yaitu konversi yang keempat, yaitu konversi dari bilangan biner ke desimal. Oke, bilangan biner ke desimal. Oke. Nah, untuk melakukan konversi bilangan biner ke desimal ada rumusnya, ya. Rumusnya adalah, ya, ya, ini saya tuliskan, desimal sama dengan sigma n sama dengan saya ini rumusnya agak I sama dengan n. Oke, tidak usah pakai rumus, ya. Kita langsung saja rumus yang ada di slide yang didapat itu, saya masih ragukan. Oke, langsung saja. Bagaimana cara melakukan konversi dari bilangan biner ke desimal? Oke, kita ambil yang ini sebagai contoh, yang ini, ya. Ini kita akan konversi ke bilangan desimal. Oke, contoh sama dengan, ya, misalnya 1011 0111. Oke. Nah, di dalam sebuah bilangan ada namanya most significant bit dan ada lowest significant bit, ya. Jadi ada bit yang paling signifikan, ada yang paling tidak signifikan. Nah, yang paling tidak signifikan adalah yang paling kanan, yang itu ini. Nilainya paling rendah. Ya, sedangkan yang paling signifikan adalah yang paling kiri, yaitu yang ini, ya. Ini dan ini. Nah, jadi kita bisa anggap bahwa saya jelaskan dulu tentang konsep bilangan biner ini. Saya tulis dulu, saya agak tulis agak sedikit jarang. 10 11 01 0111. Oke. Nah, karena ini merupakan
bit yang paling tidak signifikan, maka kita urutkan dari kanan. Ya, urutkan bitnya, kita berikan indeks. Ini bit ke-0, ini bit ke-1, bit ke-2, bit ke-3, bit ke-4, bit ke-5, bit ke-6, bit ke-7. Oke. Jadi indeks ini yang kita pakai. Jadi mulai dari 0. Nah, nanti di dalam mencari bilangan heksadesimal, maka setiap angka di sini, ya, setiap angka ini, ya, kita kalikan dengan 2, ya, pangkat, ya, 2 pangkat di sini. Sorry, saya mau bilang begini. Jadi setiap bilangan yang ada pada bilangan biner ini, ya, itu dikalikan dengan 2 pangkat sesuai dengan indeksnya. Contoh, ini adalah bilangan ini adalah indeks ke-0. Maka nanti kita kalikan 1, ya. 1 ini berasal dari angka ini 1 dikali 2 pangkat sesuai dengan indeksnya, yaitu 0. 2 pangkat 0. Ya. Kita hitung. Oke, sebelum kita hitung, kita ambil contoh yang lain, misalnya ini, ya. Ini berarti ini indeks ketiga, berarti nanti hitungnya 0 kali 2 pangkat sesuai dengan indeksnya, dia indeks 3. 2 pangkat 3. Kalau yang ini, ya, berarti 1 kali 2 pangkat berapa indeksnya? Indeksnya 1. 2 pangkat 1. Karena begini, ya. Kalau ini sama dengan ini sama dengan 1 kali 1, ya. Kenapa 2 pangkat sama dengan 1? Kalau ini 1 kali 2. Kalau ini 0 kali 2 pangkat 3, 8. Oke. Kemudian hasilnya berapa, hasilnya berapa, hasilnya berapa. Nanti semuanya dijumlahkan. Oke. Saya langsung ke pelaksanaan, ya. Konsep awalnya tadi sudah ditahu, ya. Ya, saya hapus, ya. Jadi saya ulang, ya. Saya ulang penjelasannya. Ini T1011. Saya hapus sekalian, ya. Saya tulis agak lebih jarang lagi. 1, 0, 1, 1, kemudian 0, 1, 1, 1. Oke. Nah, ini indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau masih ada nanti ke apa? Ditambah lagi ke kiri. Oke. Kemudian kita boleh mulai dari sebelah kiri saja, ya. Karena tadi sudah tahu konsepnya. Ini berarti angka ini, ya. Berarti kita hitungnya 1 ambil dari angka ini kali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Oke. Oke, kemudian kita kasih tanda kurung, ya. Ditambah, ya. Ini 0. 0 kali 2 pangkat berapa? 6, ya. 6 ambil dari sini. 2 pangkat 6. Tambah lagi, ya. 1 kali 2 pangkat indeks ke-5, 2 pangkat 5, ya. 2 pangkat 5. Tambah 1 kali 2 pangkat 4. Tambah 0 kali 2 pangkat 3. Tambah 1 kali 2 pangkat 2. Tambah 1 kali 2 pangkat 1. Tambah 1 kali 2 pangkat 0. Oke. Itu secara detail. Jadi hasil perkalian masing-masing angka ini dikali dengan 2 pangkat sesuai dengan indeksnya,
itu nanti dijumlahkan semua seperti yang kita laksanakan ini. Sekarang kita coba jumlahkan. Ya, ini 1 kali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? Ya, jadi 2 pangkat 7 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali. Ya, kita hitung sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 1 2 3 4 kali 2, ya, kali 2 3, oke, kali 2. Oke, ini 8, ini 8 ke 8 64 kali 2, ya, 128. Oke, jadi pangkat-pangkat 2 itu dihafal ya. Pangkat-pangkat 2 itu dihafal supaya lebih mudahkan. Pangkat 2 itu mulai dari berapa? 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 8, 16, 32, 32 berarti 2 pangkat 5, 64, 1, 28, kemudian 2, 5, 6. Ya, ini ya. Nanti akan Anda familiar dengan angka-angka ini. Ya, 64, 32 ya. Itu semua berkaitan dengan konsep bit. Jadi kembali ke sini ya. 1 ke 2 pangkat 7 berarti 1 kali 128. Kita ambil 128-nya saja ditambah. Ini ada 0 berarti ini nilainya 0. Seperti yang merah. Ini nilainya 0. Kemudian ini 1 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Tambah ini 2 pangkat 4 itu 16. Tambah ini karena 0 langsung 0. Tambah, saya ulang ya. Ada 0 tadi di depan. Sama dengan ya 128 tambah 0 tambah 32 tambah 16 tambah 0 tambah 4 ya, tambah 2 tambah 1. Oke. Nah, ini jumlahnya berapa? Ya, silakan langsung dijumlah. Ya, kita jumlahkan saja ya. Langsung. Ini 3. Ini 7 tambah 16 jadi 23. 23 tambah 32 55. 55 tambah 128 tambah 55 berapa? 13 tambah 1 8 183. Berarti sama dengan 183. Oke. Sehingga kalau kita lihat yang ini ya, artinya hasil akhirnya kita tulis ini ya, hasil akhir 1011 0111 basis 2 sama dengan 183 basis 10 ya. Kita dapatkan dan Anda lihat contoh awal tadi ya, ternyata sama ya. Ketika 183 kita ubah konversi menjadi biner, artinya ini. Dan ketika ini kita konversi kembali ke semula, hasilnya juga 183 seperti ini. Oke. Itu konversi dari bilangan biner ke desimal. Sekarang bagaimana dengan bilangan oktadesimal? Ya. Ini yang kelima. Ya. Konversi bilangan oktadesimal ke bilangan biner ya. Bilangan desimal ya. Desimal. Sekarang langsung contoh. Contohnya ambil dari sini ya, 267. Kita akan konversi. Apakah menghasilkan 183 juga? 267. Contoh 267 bilangan oktadesimal sama dengan berapa bilangan desimalnya. Nah, konsepnya sama tadi. Bilangan oktadesimal ini kita
lihat indeksnya. Jadi penyelesaian 2, 6, 7. Nah, kita buat indeksnya. Sama tadi konsepnya. Dari kanan, ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Oke. Jadi setiap angka-angka ini nanti dikalikan dengan pangkat sesuai dengan indeksnya. Cuma pangkat berapa? Ya, kalau tadi bilang binar itu pangkat 2, kenapa? Karena berbasis 2. Kalau bilang oktadesimal berbasis 8. Makanya kali pangkat 8. Oke. Nah, sekarang sama dengan, kita coba. Sama dengan 2 ya, 2. 2 kali 8 pangkat berapa? Pangkat 2. Tambah 6 kali 8 pangkat 1. Tambah 7 kali 8 pangkat 0. Ya. Tinggal hasilnya berapa? Ini 2 kali 8 pangkat 2 berapa? Ya. 64. Tambah 6 kali 8 berapa? 48. Tambah 8 pangkat 0 1. Tambah 7. Oke. 64 ke 64 berapa? Ya. 64 kali 16 81 24 24 48 49 4 36 4 0 berapa? 267 ya. Salah ya. Maaf. Saya kira 64 kan. Makanya saya heran kenapa tinggi sekali hasilnya ya. Padahal ternyata bukan 64 ke 64 ya. Ini saya pikir 64 pangkat 2. Saya masih terbawa dengan suasana pangkat 2 ini. Oke, berarti 2 kali 6 tadi kenapa jadi tinggi sekali 1000, padahal ini kan di sini tadi cuma dapat berapa? 183 hasilnya. Harusnya kan 183. Kenapa jadi besar sekali ya. Jadi oke, jadi saya baru sadar kalau saya tidak bukan 64 kali 64. Oke. 64 kali 2 ya, berarti 128 ya. Tambah 55 sama dengan ya 128 tambah 55 ini 1351 578 183. Kita mendapatkan angka 183 dan sama dengan yang ini tadi ya, sama dengan bilangan desimal ini sama ya. Oke. Jadi kalau 267 kita konversi ke desimal hasilnya 183. Oke. Nah, sama kan? Nah, jadi konsepnya sama, cuma di bilangan konversi ke bilangan oktadesimal ke bilangan desimal itu pangkat 8 ya, pangkat 8. 8 pangkat sekian ya, 8 pangkat sekian. Tergantung dari indeks dari angka yang kita kalikan. Oke, jelas ya? Nah, sekarang yang keenam. Yang keenam itu konversi bilangan heksadesimal ke desimal ya. Heksadesimal ini berbasis 16 ya. Berbasis 16. Artinya apa nanti? Ya 16 pangkat sekian. Nah, konsepnya begitu tadi. Nah, kita ambil di sini tadi ini B7 ya. B7 kita konversi ke bilangan desimal. B7 bilangan heksadesimal sama dengan berapa bilangan desimal. Oke. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama. Tulis dulu B7. Ya, B7. Ini indeks
ke 0, ini indeks ke 1. Kalau masih ada nanti 2 dan seterusnya. Nah, sebelum kita kalikan dengan 16 pangkat sekian, B ini kita harus ubah. Kan tidak mungkin kita kali B kali 16 ya. B itu bukan angka kalau di desimal ya. Maka ini kita harus ubah menjadi 11. Ya kan tadi masih ingat simbol B itu mewakili 11 ya. Oke. Nah, jadi sini jadi B11 yang 7 tetap 7. Oke, sekarang kita kalikan sama dengan ya 11 kali 16 pangkat 1. Karena indeks ke 1. Ditambah 7 kali 16 pangkat 0. Sama dengan ya 16 kali 11 ya 16 176 tambah berapa nih 7 kali 1 tambah 7 hasilnya sama dengan 183 basis 10 ya. Ketemu lagi angka yang tadi. Oke, jadi kita sudah mempelajari konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Jadi sudah 6 ya. Sampai di sini dulu untuk bagian pertama konversi bilangan. Nanti insya Allah kita lanjutkan di bagian kedua. Di bagian kedua kita akan mengkonversi bilangan biner ke oktadesimal, bilangan biner ke heksadesimal, bilangan okta ke bilangan biner, dan bilangan heksa ke bilangan biner. Saya kira itu untuk sementara. Nanti untuk latihan saya akan berikan tugas. Ya, tugasnya silahkan cek di kelas work. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.